Hai Smart Investor, welcome back to NH Korindo YouTube channel. So hari ini kita akan ada bincang-bincang dengan Pak Hendra, yaitu Head of Online Trading. Terutama untuk kalian yang masih baru banget di dunia investasi saham. Yuk kita langsung aja dengerin kayak gimana sih info-info dari Pak Hendra soal info trading. Check it out! Sebelumnya perkenalan dulu karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Jadi ini saya share sedikit gambaran tentang NH Korindo Sekuritas. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini NH Korindo Sekuritas Indonesia itu direct langsung ke NH Investment and Securities dan semua itu bernaung di bawah ENH Financial Group. Jadi di bahasa Koreanya itu namanya Nonghyuk. Nah, itu Nonghyuk itu adalah perusahaan dari Korea yang bergerak di sektor finance atau agrikultur. Nah, terus kemudian awal mula mungkin kalau misalkan teman-teman mungkin belum pernah dengar NH Korindo Sekuritas itu apa. Jadi sebenarnya sejarahnya sudah cukup lama dari tahun 1990. Jadi waktu itu kita masih bernaung dengan nama Clemens Securities. Terus kemudian dari situ mulai diakuisisi oleh Wuri. Jadi kalau tahu Bank Wuri, nah ini grupnya Wuri Korindo Securities. Dan kemudian mulai tahun 2015-2016 itu sudah mulai diakuisisi oleh Nonghyuk. Jadi Nonghyuk itu secara garis besar ada perusahaan financial yang bukan cuma hanya di Indonesia saja tapi ada di seluruh dunia dan semuanya bergerak di sektor keuangan. Nah, kemudian di NH Korindo Sekuritas kita mempunyai spesialisasi di 3 bidang yang kita fokuskan. Ada fixed income itu yang meliputi obligasi atau yang biasa disebut surat utang. Terus kemudian kita juga ada investment banking, jadi kita punya histori beberapa IPO yang sudah kita bawa semenjak 2018, itu ada lumayan banyak. Dan terakhir ini ada eksportir perusahaan kepiting namanya Enso yang akan listing nanti di tanggal 14 September tahun ini. Terus kemudian kita juga ada divisi equity, itu online trading maupun offline trading, baik itu retail maupun institusi. Nah, kemudian kita masuk ke, saya kasih glance, jadi secara singkat aja market outlook kita seperti apa sih. Jadi dimulai dari COVID-19, itu yang awalnya dari mulai krisis kesehatan yang lama-lama menjalar pada krisis ekonomi. Dan ternyata bukan cuma Indonesia saja, bukan cuma negara asalnya dari China saja, tapi sekarang udah menjalar ke seluruh dunia. Kemudian yang poin kedua adalah dari COVID-19 itu, kemudian sentimen negatif pasar itu mengakibatkan switch besar-besaran instrumen mereka ke safe haven. Jadi emas, terus kemudian ke currency USD dan US Treasury. Kemudian yang ketiga, ternyata ada bantuan dari pemerintah maupun bank sentral dunia yang sifatnya memberikan stimulus fiskal dan moneter yang cukup besar. Jadi sehingga pasar keuangan dan sektor real kita nggak goyah dan cepat pulih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada lihat sekarang atau ngikutin market, di mana kondisi capital market kita udah mulai rebound, udah mulai naik, itu karena stimulus fiskal yang memang diberikan bukan saja oleh pemerintah Indonesia tapi juga oleh pemerintah dunia, dan itu cukup mendongkrak untuk pasar keuangan dan sektor real kita. Terus yang keempat, dari negara dikuasa Amerika, The Fed ini juga masih ada cadangan dana sebesar 2 triliun USD yang dipakai nanti untuk stimulus balance sheet yang notabene akan mendongkrak
pasar market dari US dan otomatis dunia. Kemudian poin yang terakhir, pemulihan ekonomi akan sangat bergantung dari bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebab krisis COVID-19. Jadi sekali lagi di sini kondisi kita akan benar-benar pulih kalau memang secara krisis COVID-19 ini kita sudah mulai bisa tanggulangi. Jadi mulai dari sektor realnya maupun dari capital marketnya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di sini sebenarnya dari pemerintah juga waktu itu sudah sempat memberikan atau menyiapkan dana untuk penanganan COVID-19, mulai dari sektor kesehatan, mulai dari perlindungan sosial, insentif usaha, sektor dan Pemda, pembiayaan koperasi, UMKM dan lain sebagainya. Jadi memang dana-dana ini memang dikhususkan untuk menangani COVID-19 yang notabene untuk pendapatan maupun dari sektor real kita bisa cepat pulih, kemudian dari GDP kita juga akan terdongkrak. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kinerja IHSG di tahun 2020 mulai drop marketnya itu mulai semenjak tanggal 20 Februari, dan dari 20 Februari kita bisa lihat penurunannya cukup tajam, itu sampai 26 Maret itu sebesar 33%. Jadi pada saat ini market benar-benar panik dan kemudian begitu ada mulai stimulus baik dari The Fed maupun Amerika maupun negara-negara lain dari pemerintahannya, kemudian market sudah mulai rebound dan sampai saat ini sudah mulai naik sebesar 19%. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ragu untuk berinvestasi di pasar modal, ternyata yang namanya penurunan atau yang namanya krisis ini ternyata akan mulai bisa bounce back begitu mulai ada intervensi dari pemerintah dan mulai ditemukan titik temu untuk mengatasi krisis COVID-19 ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini chartnya masih lumayan naik atau rebound. Bagaimana sih sebenarnya di tahun-tahun yang lalu? Kalau kita lihat kan sebenarnya di tahun 1998 maupun 2008 itu kan Indonesia juga sempat mengalami yang namanya krisis ekonomi, bukan cuma Indonesia aja tapi juga dari dunia. Ternyata sama. Kalau kita lihat nih di tahun 2008 untuk krisis IHSG, kalau kita lihat ya, ini kalau dari chart paling kiri ini mulai turun semenjak Februari 2008 sebesar 51%. Tapi ya yakinlah setelah ada badai pasti akan ada matahari yang bersinar dengan terang. Itu ternyata rebound cukup luar biasa. Dari Februari sampai Desember itu sudah sebesar 97%. Kalau kita lihat ini saya buat dua garis vertikal. Kemudian kalau ditarik lagi dari terakhir mulai krisis sampai ke arah rebound dari Februari 2009 sampai Februari 2018 itu ternyata sudah naik sebesar 412%. Jadi sebenarnya momen-momen seperti inilah pada saat krisis itu justru seharusnya momen-momen kita buat invest sebanyak mungkin, karena dari situlah potensi kita bisa gain untuk return investasi yang jauh lebih baik. Nah, kalau misalkan mungkin teman-teman sekalian di tahun 1998 mungkin mungkin masih pada belum sekolah atau masih belum kuliah ya. Ini kalau kita lihat pun krisisnya juga sama, tipikalnya sama. Jadi penurunan semenjak 1998 pada saat ada krisis ekonomi, terus kemudian di tahun berikutnya dia udah mulai rebound dan reboundnya itu jauh lebih tinggi. Jadi penurunannya sebesar 51%. Dan kemudian di tahun-tahun berikutnya sudah mulai rebound balik lagi sebesar 168%. Bayangkan kalau misalkan pada saat setiap krisis, momen krisis seperti ini kita bisa antisipasi, dalam arti kata kita bisa gelontorkan jumlah dana untuk kita coba invest. Itu bayangkan nanti return yang bakal kita dapat itu berapa besar.
Terus kemudian ini saya kasih outlook secara garis besar. Jadi karena COVID-19 ini bukan cuma krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi, dan krisis ekonomi ini akan mempengaruhi otomatis sektor-sektor yang ada di dalam suatu negara. Jadi kalau kita lihat ini dari yang mulai sebelah kanan itu, kalau saya kasih gambaran itu ada lingkaran hijau tua sampai mulai hijau